Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rahman dengan NIM 220 10 10 228. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas UTS keamanan jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah tertera beberapa soal dari nomor 1 sampai nomor 10 yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian di sini terdapat penyelesaian proyek dengan topik tentang keamanan routing protokol AAA dan NTP yang dimana menggunakan template Cisco Packet Tracer yang telah disediakan dengan logika workspace seperti terlihat di samping di sini, eh, tampak dari topologinya. Kemudian di sini juga ada. Nah, di sini ada sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Nah, di sini sandi enable secret eh, untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Kemudian di sini juga terdapat tabel pengelamatan yang dimana terdapat sebuah nama perangkat, interface, IP-nya, address, subnet mask, people gateway, dan switch port. Nah, di mana terdapat ada router Mataram, router Praya, router Slong, switch SW Mataram, switch SW Slong, server DNS, NTP, dan SYS Long, server Tacas, server Radius, PCA, PCB, PCC, dan terakhir PCD. Nah, kemudian di sini ketentuan soal pada proyek yang harus diselesaikan sebagai berikut. Nah, lanjut ke penyelesaian pertama, yaitu tugas pertama, yaitu mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dan K46 dan sandi Narmada. Nah, kemudian kita lanjut saja ke penyelesaian pertamanya, yaitu kita ke aplikasi Cisco Packet Tracer pada di samping ini. Langsung saja kita masuk ke routernya CLI. Kemudian ini bisa di enter saja. Nah, kita masuk ke enable dulu. Kemudian masukkan password yang dibilang tadi, yaitu Mandalika. Kalau sudah gini berarti sudah bisa lanjut ke T. Nah, kemudian kita lanjut ke router OSPF 63, di mana kita akan masuk ke dalam eh, router OSPF 63. Kemudian di sini kita lanjut ke mengaktifkan LAN dari Mataram dengan IP network 192.168.1.0 spasi, kita masukkan subnet masknya dengan 0.0.0.0.255, kemudian tambahan area 0 sebagai tempat area dari yang kita akan buat nanti. Kemudian ini tinggal di enter saja. Kemudian kita masukkan IP juga dari router Mataram ke Praya ya, dengan IP network 192.168.0.0, kemudian subnet masknya 0.0.0.255 dengan area
3. Area 3 ya. Salah. Yang di sini area 3. Nah, kalau sudah gini tinggal di enter saja. Lanjut ke area 0 out hand di John Saging di Gets, yang dimana kita akan masuk dalam area 0 authentication message di Gets, kemudian salah ketik ini area 0 authentication, ini kurang ya, message di Gets, kemudian tinggal enter. Oke, benar. Terus kita masuk ke sebenarnya yaitu in G0/0/0 ya. Kali enter, kemudian masuk ke dalam IP OSPF mesh di Gets K46 MD5 Narmada. Narmada adalah MD5 Narmada sebagai passwordnya ya. Nah, config IP OSPF di Gates minus K46 MD5 Narmada. Dan ini di enter. Setelah itu N mengakhiri. Nah, setelah ini kita lanjut ke router Praya ya. Router Praya. Kita klik router Praya. Kemudian ini bisa di enter saja. Langsung masuk ke N untuk memulai sebuah konfigurasi ya. N dengan password yang tadi Mandalika. Kemudian kita T masuk ke konfigurasi router OSPF 63, tinggal di enter saja. Lalu kita masuk ke IP ya, IP dari LAN router Praya ini, yang dimana di sini ada IP-nya yaitu network 192.168.2.0. Kemudian subnet masknya 0.0.0.255 area 0. Ini bisa di enter. Kemudian lanjut ke network IP yang kedua, supaya ke Slong ya, dengan IP network 192.168.00.255 kita ganti menjadi 3 ya. Nah, setelah ini kita enter, kemudian lanjut lagi ke IP network 3 yaitu 192.168.0.4 ya. 0.4 dengan subnet max 3. 0.0.0.3 area 0. Nah, ini tinggal di enter. Kemudian kita masuk ke area OSPF. Sorry, area 0 out hand
message di gets, yang mana kita akan masuk ke area 0 authentication message di gets. Setelah itu kita lanjut ke subnextnya ya, in g0/0/0 ya. Kemudian kita masuk lagi ke IP OSPF mes minus di gets minus k 46 MD5 Narmada. Setelah ini lanjut lagi masuk ke interface G/0 in G0/0/1, kemudian IP OSPF message di gets minus k 446 MD5 Narmada. Setelah itu N ya, untuk mengakhiri. Oke, baik. Setelah itu kita lanjut ke router slong ya. Masukkan kode ke router slong, sama juga tinggal di enter, kemudian masuk dengan N, passwordnya itu Mandalika masukkan IP-nya, masukkan router OSPF 63, masuk ke dalam konfigurasi router OSPF menggunakan ID 63 ya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi LAN config router ya pada area slong ini dengan IP-nya yaitu network 192.168.3.0, kemudian subnext masknya 0.0.0.255 area 0. Kemudian di sini kita masuk juga ke IP yang kedua, yaitu 0.4, subnext masknya 0.0.0.3. Ini adalah IP yang kedua, yaitu network dengan IP 192.168.0.4 dengan subnext max 0.0.0.3 area 0. Setelah ini kita lanjut ke area authentication message di gate ya. Area 0 out and di gates. Itu kita masuk interface G0/0/0/1 ya. Kemudian IP OSPF
message di gets minus k 46 md 5 Narmada ya sebagai IP-nya itu IP OSPF message minus d gets minus k 46 md 5 Narmada dan lanjut ke N untuk mengakhiri. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan masukkan kode, yaitu lanjut ke soal nomor 2, yang dimana di sini kita disuruh untuk memverifikasi koneksi menggunakan simple PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C, dan PC D di LAN Selong server DNS plus NTP plus Silong eh, Tasax plus dan radius di LAN Praya. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memastikan keseluruhan verifikasi koneksi sukses. Oke, kita akan melakukan uji coba ya. Uji coba koneksi menggunakan simple PDU dari PC A ke PC B. Nah, kita bisa langsung cek ya dengan mengirim pesan, yaitu dengan PC A ke PC B. Oke, keterangannya di sini sukses. Kemudian kita lanjut ke PC A ke PC C. Pilot, coba kita ulangi lagi. Sukses. Kemudian PC A ke PC D. Pilot lagi, kita coba ulang. Memperjelas. Sukses. Kemudian kita coba PC A ke server. Kita ulangi lagi. Sukses. Selanjutnya kita coba A ke server PT Texas ya. Kita tunggu. Dari menunggu kita tunggu dia. Sukses. Oke, sukses. Kemudian kita lanjut ke PC A ke server PT ya, radius ya. Oke, kita tunggu sambil ditekan ya untuk memastikan bahwa biasanya kalau kita coba yang pertama itu biasanya suka pilot ya. Setelah kita ulang pencet yang merah ini, maka akan diminta lagi untuk menerima status yang memang benar ya. Oke, sukses ya. Kemudian kita coba dari PCB ya. PCB, PCB ke A. Oke, sukses. Kita coba ke B ke C. Sukses. Kemudian kita coba B ke D. Sukses juga. Kita coba PCB ke server. Sukses. Kita coba B ke server PT Texas. Oke, sukses juga. Yang terakhir kita coba B ke server PT Radius. Oke, sukses semua ya. Sukses semua bisa dilihat di sini. Sudah tertera ya. Sukses semua. Bisa dilihat di sini percobaannya yang telah kita lakukan yaitu sukses semua ya. Dari soal nomor 2 yaitu verifikasi. Nah, kemudian
Di sini kita diminta yaitu untuk mengkonfigurasi pada soal nomor 3 yaitu dengan mengkonfigurasi server radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server radius dengan menggunakan alamat IP dari setiap router dan sandi Rinjani. Nah, selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap router tersebut. Oke, kita lanjut ke server radius ya. Kita diminta di sini untuk membuat nama ya, selain nama, sandi sama menaruhkan IP. Kemudian kita masuk ke server radius. Kita ke AA ya, service AAA. Kemudian ini di on kan. Kita masuk ke silent name dengan nama Mataram ya. IP-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian sandinya yaitu jadi Rinjani ya. Rinjani dengan server tipe yaitu radius ya. Oke, kita ADD. Kemudian kita masukkan lagi Selong ya. Selong dengan sandi Rinjani juga. Rinjani dengan IP 192.168.0.6 ya. Dengan server IP radius. Oke, ini ditambahkan. Kemudian yang terakhir yaitu Praya ya. Praya dengan kata sandi yaitu Rinjani dengan IP 192.168.2.254 ya. Dengan server tipe radius juga. Kemudian kita masukkan username masing-masing dengan namanya yaitu Mataram. Passwordnya juga Mataram. Tambahkan. Kemudian kita masukkan Praya. Tambahkan. Lanjut kita masukkan Selong ya. Selong. Dan passwordnya juga Selong. Oke. Setelah sudah terpenuhi dari AA ya. Untuk pengisiannya kita lanjut ke soal nomor 4 yaitu mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pertama menggunakan nama domain UBG. Nah, kita lanjut ke router Mataram lagi. Kita masuk ke N lagi ya. N. Kemudian masuknya yaitu Mandalika. Yaitu sini kita disuruh untuk memasukkan IP domain dengan nama UBG lokal ya. Langsung saja IP domain slash minus name UBG titik lokal.
enter. Kemudian kita ke Raya juga sama, and password, masukkan IP, domain name UBG lokal. Kemudian sini kita lanjut ke Slong ya, menambahkan IP domainnya. Pertama di sini enable dulu, kemudian masukkan password, kemudian stay untuk membuka rules, dan IP domain name UBG lokal. Oke, setelah semua sudah dinyamakan, lanjut ke soal yang ke B, yaitu membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Pertama di sini kita disuruh ke router Mataram lagi untuk melanjutkan yang tadi dengan perintah crypto key generate. Oke, di sini kita disuruh untuk membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit dengan perintah yang pertama, itu crypto key generate RSA. Ini bisa langsung di enter. Setelah itu jumlahnya yaitu 1024 ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke Raya juga sama, yaitu crypto key generate RSA dengan bits yaitu 1024. Kemudian lanjut ke Slong dengan perintah crypto key generate RSA. Crypto key generate RSA. Dengan jumlahnya juga kita masukin 1024. Oke. Setelah sudah masuk semuanya, kita lanjut membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Nah, setelah itu kita lanjut ke Mataram ya, lagi di routernya lagi dengan nama username netadmin secret sembalun, dengan username netadmin secret sembalun sebagai sandinya ya. Oke, setelah itu ke Peraya lagi dengan sama juga username netadmin secret sembalun. Oke,
Sudah bisa. Lanjut ke Slong. Dengan sama juga user name, metadmin, secret, sembalun. Oke, bisa ya. Setelah itu, kita disuruh untuk mengukur setiap router sebagai radius silent sehingga dapat terkoneksi ke server AA radius menggunakan yang telah dibuat K pada soal nomor 3. Berarti kita lanjut ke router yang pertama ya. Router yang pertama lagi dengan perintah AA new model ya. AA new model, langsung saja AA new model ya. New model, kemudian masukkan address ya. Address IP P4 192.168.2.3 invalid. Gimana dia salah ini ya? Address oh namanya kita belum buat ya. Sorry, namanya kita belum buat. Radius server ya. Server dengan namanya radius SRV. Bebas ya namanya. Bebas. Dan enter. Kemudian kita masukin IP yang tadi. Oke, bisa. Dengan key-nya Rinjani. Password will. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita lanjut ke Raya. Sama juga dengan perintah yang tadi yaitu AAA new model. AA new model. Enter, penamaannya yaitu radius server radius SRP ya. Kemudian IP-nya yaitu address IP P4 192.168.2.3 ya, sama. Kemudian key-nya yaitu Rinjani. Key Rinjani. Oke, sudah bisa. Kemudian kita lanjut ke Slong. Sama juga dengan yang tadi, AA new model dengan penamaan radius server radius SR
ya, enter. Kemudian dengan nama IP-nya yaitu address IP PIM4 192 titik 168 dua titik 3 dengan IP address IP PIM4 192.168.2.3. Kemudian key-nya itu Rinjani. Key-nya Rinjani. Oke, sudah bisa. Kemudian setelah itu, di bagian E kita disuruh untuk mengaktifkan autentikasi AA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasikan menggunakan server AA Radius. Jika server AA Radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Nah, kita disuruh untuk ke router lagi dengan mengaktifkan AA ya. Kita masuk lagi. Komte. Oke, kita masuk ke penamaan AA ya. AA Outhand login default Oke, di soal di sini kita disuruh untuk mengaktifkan authentication AA yaitu dengan perintah AA authentication login default group radius lokal ya. AA authentication login default group radius lokal ya. Enter. Kemudian kita sama lagi ke Praya dengan dulu untuk keluar. Masuk config. Kemudian namanya itu AAA Authentication Group. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi yaitu penamaannya itu AA Authentication Login Default Group Radius Lokal. Enter. Kemudian yang di Sloan juga sama. Dan di sini masukkan lagi AAA Authentication Login Default Group Radius Lokal. Login Default Group Lokal. Valid. Radiusnya belum ya. Oke.
Setelah itu, bagian selanjutnya yaitu mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AA yang telah didefinisikan. Kemudian kita masuk lagi ke router yang dimana kita disuruh untuk mengakses konsol ya agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dengan perintah sebagai berikut yaitu line console 0. Kita ketikkan kemudian di sini ada login authentication default. Lanjut lagi ke Praya. Line sol login. Setelah itu lanjut ke slong. Login out hand default. Oke. Nah, ini sudah ya untuk eh, mengatur akses konsol ya di masing-masing router. Kemudian di G itu mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Nah, kita masuk ke line VTY ya. Masuk ke router lagi. Dengan nah, masuk ke line VTY di area Mataram ini langsung diketikkan saja 04, kemudian login lagi ke out default. Login authentication default, kemudian transport input SSH. Dimana di sini kita turun untuk transport untuk menginput ke SSH ya. N keluar saja. Kemudian lanjut ke Praya. Sama juga line nol 4 ya. Kemudian login out location default, kemudian namanya yaitu transport input SSH and kemudian yang terakhir yaitu slong sama juga
line y 0.4 login dengan trans input SSH dan N. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memverifikasi akses konsol setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Nah, ini adalah termasuk soal nomor 5, yaitu kita disuruh untuk memverifikasi akses konsol pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah kita buat tadi, atau yang telah kita daftarkan. Kita bisa masuk di routernya lagi, enter. Ini bisa di perlu exit ya. Oke, kita masukkan username-nya yang kita udah buat, Mataram. Mataram. Dengan password Mataram juga. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita coba Praya. Masukkan Mataram. Udah. Praya. Dengan password Praya. Nah, sudah bisa ya. Kemudian di Selong saya masukkan username-nya yaitu Selong. Dengan password Selong juga. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa yaitu memverifikasi akses konsol pada setiap router yaitu Mataram, Selong, dan Praya ya. Sudah bisa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor, oh kita bisa konte juga ya, sorry. Kita bisa N juga di sini, sorry. Saya lupa masukkan N, passwordnya juga Mandalika ya, Mandalika. Oke, bisa ya. Kon Oke, bisa. Kita bisa keluar juga lagi. X. Oke, bisa. Dan kita lanjut ke Praya. Kita tuliskan di sini yaitu N. Kemudian passwordnya Mandalika. Nah, setelah itu Ctrl saya bisa ya. X saja keluar. Oke, sudah bisa. Kemudian Selong N, passwordnya K dari KX. Sorry. Kita masukkan lagi ya.
Selong, selong, passwordnya selong, and passwordnya Mandalika X. Oke, bisa. Setelah itu kita disuruh untuk eh, memverifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu Mataram dari PCR, Praya dari server DNS plus NTP plus SYLong, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AA Radius. Ini soal untuk nomor 6 ya, kita disuruh untuk memverifikasi akses menggunakan SSH ke setiap router. Kita disuruh ke mana ya? Komen Chrome ya. Coba kita coba masing-masing. Kita masukkan kodenya, yaitu SSH minus L Mataram Mataram 192.168.1.254. Enter. Passwordnya tetap ya, Mandalika. Sorry, Mandalika. Invalid. Coba Mataram. Oke, bisa ya. Passwordnya Mataram ternyata. Kemudian kita coba di server Tcalx ya, dengan kode sama juga. Ini kita masukkan SSH minus 1 minus Raya ya. SSH Praya 192.168.2.554. Enter. Passwordnya Praya. Oke, bisa. Oke, kemudian kita coba di server Radius juga dengan kode, yaitu SSH minus L selong 192.168.2.3.1 ya. Enter. Passwordnya selong. Oke, sudah bisa ya. Nah, kemudian di nomor 7 ini kita disuruh untuk mengkonfigurasi server Texas agar layanan AA aktif mengizinkan switch SW Mataram dan SW Long terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora.
Nah, di sini di setiap Swiss tersebut terdapat sandi dengan Tambora ya. Nah, selain itu buat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap Swiss tersebut. Nah, kita suruh ke tugas ya untuk masuk ke service, kemudian AA, ini jangan lupa di on kan. Kemudian kita disuruh untuk penamaan yaitu di sini SW slash Mataram ya dengan IP 192.168.3.2 ya dengan password Tambora. Tambora dengan server type yaitu Texas ya. Ini bisa ditambahkan. Kemudian masuk ke SW Selong ya dengan IP 192.168.3.2. Tipe servernya yaitu Texas ya. Kemudian passwordnya itu Tambora. Tambora. Oh, sorry, salah IP. Kita remote dulu. Coba kita ulang. SW passwordnya Tambora. Oke, kita masukin song gitu. Oke. IP-nya 192.168.3.2 ya. Texas dengan password Tambora. Oke, ini bisa ditambahkan. Setelah itu kita masukkan username-nya lagi di bawahnya dengan nama SW Mataram. Sama juga passwordnya SW Mataram. Tambahkan Selong juga SW Selong SW Selong. Nah, SW Selong, SW Mataram. Oke, kita on kan juga udah. Sip. Setelah itu kita lanjut ke nomor 8. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi SSH server pada Swiss SW Mataram dan SW Selong dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu menggunakan nama domain UBG lokal. Berarti kita langsung ke SW ya, Switch Mataram. Nah, ini kita bisa enter, masuk dengan N. Passwordnya tadi Mandalika sama konfe IP domain name UBG lokal. IP domain name UBG lokal. Nah, kita keselong lagi juga. CLI enter and password Mandalika
enter, const, masukkan nama IP domainnya, domain, IP domain, name, ubg lokal. Oke, setelah itu kita lanjut membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit di SW Mataram atau switch Mataram. Lanjut kita penamaan kodenya yaitu crypto key generate RSA. Crypto key generate RSA. Nah, setelah itu penamanya itu 1024 sama lagi. Kemudian kita ke slong lagi dengan penamaannya yaitu crypto key generate RSA sama crypto key generate RSA dengan jumlah modusnya yaitu 1024. Oke. Setelah itu kita disuruh untuk membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Berarti kita disuruh untuk membuat user lokal ya dengan nama netadmin. Berarti ini kita end saja. Masuk ke config, berarti masukkan username netadmin secret sembalun. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username dengan nama netadmin dengan password secret sembalun ya. Username netadmin secret sembalun. Oke. Lanjut ke slong sama juga kayak yang tadi. Masuk ya ke slong dengan username netadmin secret sembalun. Oke. Setelah itu di bagian D kita disuruh untuk mengatur setiap switch sebagai Texas plus silent sehingga dapat terkoneksi ke server AA Texas menggunakan yang telah dibuat pada soal nomor 7 ya. Berarti kita disuruh untuk masukkan AA new model lagi ya. Masuk AA new model dengan nama Texas server Takach SRP ya, invalid Texas server. Oh langsung ya, langsung namanya yaitu Texas server host dia pakai di sini ya, host 192.168.2.2 invalid lagi.
Tacas ya. Oke, tipe ya. Server host. Oke, udah benar ini. Nah, sudah benar. Lagi tacas server key ya. Tambora. Ini passwordnya. Kemudian kita lanjut ke Slong lagi. Sama kayak yang tadi. AAA. New model. Dengan tacas server host 192.168.2.2 lagi. Enter dengan password takas server key Tambora. Oke, sudah selesai. Di bagian E kita disuruh untuk mengaktifkan autentikasi AA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasikan menggunakan server AA Texas plus. Jika server AA Texas plus tidak tersedia maka menggunakan lokal database. Kita lanjut ke switch lagi. Kita disuruh untuk masukkan AA ya lagi ya. A authentication login default group Taca plus lokal. Oke, lanjut ke Slong lagi. Itu AAA authentication login group Taca plus lokal. Invalid. Apa yang belum di sini? Login defaultnya ya belum ya. Oh ya, default default group Texas login Texas plus lokal. Salah lagi. Kita lihat, kita periksa AA authentication login default group Texas lokal. Oke, sudah benar. Sekarang selanjutnya kita disuruh bagian R yaitu mengatur akses line VT agar menggunakan metode autentikasi AA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Kita lanjut ke semataram lagi yaitu line VTY 015. Kemudian masuk ke login authentication default. Kemudian transport input SSH.
N. Nah, di sini login authentication default transport input SSH dan N ya. Dan masukkan di sini SSH juga untuk menginputkan yaitu SSH. Setelah itu kita ke selong lagi ya. Dengan perintah yang sama yaitu line pt 015 dengan login authentication default transport input, kita akan mentransferkan input ke SSH. Setelah itu N. Nah, setelah ini di nomor 9 kita disuruh untuk memverifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram dari PC B dan SW Selong dari PC D menggunakan username dan password yang telah didaftarkan ke server AA Texas Plus Point. Berarti kita disuruh untuk ke Texas A. Sama di sini kita SSH -L SW Mataram 192.168.1.253 ya. Enter. Passwordnya yaitu SW Mataram. Oke, sudah bisa ya. Kemudian lanjut ke D Selong ya. Selong. Kita coba masukkan SSH -1 -L sorry SW Selong 192.168.3.2. Enter. Passwordnya SW Selong. Oke, sudah bisa. Kemudian di nomor 10, di nomor yang terakhir, kita disuruh untuk mengkonfigurasi NTP LAN pada switch SW Mataram pada SW Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan sandi Sangkaryang verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch tersebut. Nah, kita disuruh untuk disuruh untuk mensinkronisasi waktu dengan server NTP. Oke, lanjut. Kita sinkronisasi. Saran. Nanti kita ketikkan NTP server 192.168.2.1 K58 NTP authentication dicate NTP authentication -K bari 58 MD5 dengan password Sangkaream. Oke, bisa NTP terus
tab minus K 58 enter kemudian N. Nah, setelah itu ke switch slong lagi ya. Slong dengan perintah conf dulu masuk konfigurasi NTP server 192.168.2.1 K58 enter, lanjut ke NTP authentication dicatat enter, NTP lagi authentication minus K 58 MD5 Sangkareang bisa NTP lagi terus tab minus stat terus tab minus K 58 terus N. Nah, setelah itu kita masuk ke pengecekan yaitu show NTP status ya, untuk mensinkronisasi apakah dia berhasil. Waktunya berhasil. Oke. Pertama, kita ke Mataram dulu untuk melihat apakah dia tersinkronisasi atau masih belum. Dengan perintah show NTP status. Oke, sudah tersinkronisasi ya. Dengan clock is synchronized Stantrum 16 RAM is 192.168.2.1. Nah, seperti ini sudah sinkron ya. Kemudian kita ke Selong lagi. Selong dengan perintah sama lagi show NTP status. Nah, coba kita coba lagi show NTP status. Sama ya. Kita lihat codingannya. Conte NTP server 192.168.2.1 K58 NTP authenticate NTP authentication minus K 58 MD5 Sangkareang NTP terus tab minus K 58 dan N. Masih unscript ya, coba kita lihat isi bagian sini. NTP-nya coba kita off kan dan on kan lagi.
off kan dan on kan lagi setiap server. NTP ini disable ya, on kan. Nah, coba kita coba so so NTP so NTP status. Oke, sudah tersinkronisasi ya. Setelah kita anu itu sudah tersinkronisasi. Oke, terima kasih banyak atas kekurangan. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.